Itu cuma gara-gara lo menceritakan tentang pemikiran Kristen progresif. Iya. Tapi mereka Kristen posesif. Saya tidak bilang apa-apa. Saya umat muslimu tidak bilang apa-apa. Bagaimana kalau Kristen agresif? Tapi lo merasa gimana ya? Lo bisa jawab nggak ya? Sebenarnya lo ngerasa bersalah nggak mengeluarkan statement itu? Jauh di dalam lubuk hati lo nih. Iya. Lo merasa Bersalah karena statementnya dia atau bersalah karena bikin rusuh gitu? Yes and no. Yes, gue merasa bersalah karena gue bikin rusuh. Tapi no, pertama, gue nggak merasa bersalah karena statement gue karena itu adalah ini pribadi gue. Pemikiran kepercayaan pribadi gue. Tapi mungkin kesalahannya adalah gue lontarkan di wadah umum. Karena dengan kata-kata pemikiran yang sama pada saat gue melontarkannya di wadah akademis dan teologikal, orang-orang itu mengerti karena butuh sebuah bukan insight, butuh sebuah kematangan rohani dan pendalaman Alkitab yang cukup dalam untuk bisa mengerti dan mengapresiasi dan menyetujui sudut pandang yang gue berikan. Tapi di umum itu belum bisa. Jadi mungkin gue menyesal ngomongin itu di umum dan jadi rucuh. Tapi kenapa gue nggak menyesal? Pertama itu adalah pandangan pribadi gue dan kepercayaan pribadi gue selalu akan berdiri untuk itu. Tapi yang kedua, terlepas dari semua kegaduhannya, setidaknya kita semua sekarang jadi belajar dan mulai mentanyakan ulang apa yang kita percaya dan kenapa kita percaya hal itu. Karena kebanyakan dari kita tuh sebagai orang beragama di Indonesia, kita cuma agama warisan doang. Kita nggak tahu kenapa gue Kristen, kenapa gue Islam, kenapa gue Katolik. Ya cuek-cuek aja. Paling nggak sekarang ada yang ngomongin lah. Gitu. Tapi gini ya, kalau di Islam juga ya, ketika dia keluar dari ajarannya atau keluar dari sunnah-sunnahnya, dia membuat sendiri ajaran-ajaran yang memang menurut dia benar, tidak melanggar akidah apapun, tapi tidak dilakukan oleh nabinya, tidak ada dalam ayat Al-Quran. Nah, yang lu lakukan sendiri tuh dianggapnya begitu nggak? Maksudnya, lu Kristen progresif, padahal di dalam kitab lu tidak ada tuh Kristen progresif, atau apa yang lu lakukan sebenarnya tidak ada tuh di dalam Alkitab itu. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanyakan kepada orang-orang yang mengerti, ini semuanya ada basisnya. Cara pikirnya ada basisnya. Ada hadisnya semua. lah kalau di Islam. Ada. Tapi kalau untuk rakyat umum, orang Kristen umum, mereka melihatnya ini sebagai suatu, wah ini aliran sesat nih, gitu kan. Kenapa? Karena mereka dikasih tahu sama pendetanya, dan pendetanya yang bikin nge-stitch video gue dan ngambil kata-kata gue dan keluarin statement-statement yang gue gak pernah bilang. Brian Shawarta berkata bla 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 bla. Gue gak pernah ngomong kayak gitu. Jadi ditarik lebih jauh lagi. Kenapa lo gak stitch balik? Iya. Nanti makin rusuh, makin ramai. Lo menghindari itu? Iya. Karena kan gue tapi lu kan kalau lu statement balasan gitu, lu menyelamatkan umat-umatnya yang digituin sama pendetanya, yang dibohong-bohongi dengan statement yang nggak ada. Tapi gue dari awal bukan seorang pengajar. Gue bangsa. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan dia ngomong kalau itu kan pendetanya bohong berarti. Kenapa lu nggak nyelamatin umat-umatnya yang dibohongin sama pendeta itu? Pendeta nggak pernah bohong, kecuali pas puluhan. Bukan saya. Katolik tuh perangnya ada Protestan. Umat Islam akan tertawa. Kalau di Skotlandia mah perang. Ini bukan saya yang bilang. Sekali lagi ini bukan saya. Jadi bukan saya yang menista, tapi teman saya, seorang komedian yang kita semua kenal di tempat ini. Iya, kita semua pasti tahu namanya juga. Tidak akan saya sebutkan. Kemarin kita sempat ngobrol, kenapa ya gue? Padahal kan banyak pendeta yang punya teori-teori yang lebih ngaco lagi tuh di Kristen. Banyak. Tapi nggak pernah diviralin, nggak pernah dihajar sama semua pendeta. Terus dia bilang gini, oh iyalah, soalnya lu ngomong seperti itu kalau ada yang percaya di gereja-gerejanya, ya mereka nggak perlu ke gereja itu, nggak perlu nyetor perpuluhan ke gereja itu lagi, nggak perlu sebegitu loyalnya ke gereja itu. Lu sekarang lagi ngusik pemasukan orang, makanya lu dihajar. Gue kayak, oh begitu, tapi bukan saya yang ngomong. Tapi di hati lu bilang itu benar apa enggak? Saya tidak bilang apa-apa. Kurang progresif nih jawabannya. Saya masih cari aman nih. Saya cari aman. Kalian saja yang tidak aman. Saya tidak mau. Apa sih ya statement gereja yang paling gak suka dari lu gitu, pendeta? Apa yang lu bilang Yesus mencintai semua umat di luar
Kristen. Iya. Oh itu dibenci, kenapa? Oh itu dibenci? Karena statement gue itu statement universalis gitu kan. Jadi gue bilang bahwa Tuhan Yesus tuh mati buat setiap dari kita. Karena dia begitu sayang setiap dari kita, dia nggak pilih. Alkitab berkata Yohanes 3:16 seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang Kristen. Gitu. Jadi kita tidak memiliki sebuah privilege khusus untuk sebagai orang Kristen itu kita lebih disayang, kita doang yang masuk surga, kita doang yang ini itu. Gue nggak percaya itu. Gue percaya dia sayang setiap dari kita, dia mau menyelamatkan setiap dari kita. Yang mungkin ada dari kita yang oke, gue percaya Tuhan adalah Raja. Ada yang oke, gue percaya Tuhan cuma Nabi. Ada yang percaya gue nggak percaya Yesus sama sekali. Ada yang bilang itu pembohong. Apapun itu, gue percaya tetap dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Gitu. Sebegitu bucinnya dia sama kita. Ayat gitu. apa tadi? Yohanes 3:16. Itu keluar karena jadi ada kata-kata Cengli. Tapi kan termasuk dalam dunia. Kan termasuk dunia. Semua. Itu udah Islam banget. Islam Gitu. tuh agama rahmatan lil alamin, agama untuk semua umat. Kasih sayang Allah tuh untuk semuanya. Suka. Ayolah, Brian. Iya. Kamu udah meyakini itu. Sedikit lagi. Dia nggak mau, apalagi lu. Sedikit lagi. Nanti saya bikin masalah di sana. Saya di sini aja aman. Ustaz Felix aja enggak, laku dia. Gue sama dia satu Dekat. marga Cina loh. Oh, satu marga. Iya. Berarti pernah ngobrol. Maksudnya tukar pikiran, podcast bareng. Oh iya. Kita satu Cina, Bu. Dia ngajakin juga apa enggak? Dia enggak. Ngajakin jadi Cina lagi. Konghucu lagi aja, Bro, lebih aman lu. Lebih menguasai banyak mall. Tapi statement yang lu bilang bahwa semua itu akan masuk surga, tidak terkecuali agama-agama lain. Itu pun ini sama pendeta. Iya, karena Pendeta marah. Kenapa sih? Karena kebanyakan Kristen itu pemahamannya adalah pemahaman eksklusif. Berarti ya kalau lu percaya, lu harus mengaku dengan percaya dari hati, mengaku dengan lidah, dan ada yang nambahin macam-macam, harus dibaptis dulu, harus ini, harus itu, baru selamat gitu kan. Nah, ya mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia, kita suka dan senang dan itu yang kita pegang kali ya, eksklusif itu. Dan gue mengerti, ada beberapa orang yang karena mereka percaya hal itu banget, jadi mereka berkorban banyak demi hal itu, kehilangan keluarga. Misalnya orang yang terlahir di keluarga Islam, dia percaya Tuhan, wah gue harus menyatakan dengan jelas sampai berantem. Jadi gue ngerti, mungkin ada beberapa orang yang marah dengan statement gue. Kalau gitu gue gak perlu susah-susah dong, gini gitu. Pengorbanan gue gimana, dan gue ngerti itu. Tapi ya kadang-kadang gue selalu berpikir gini, kalau ternyata Tuhan lebih baik daripada yang kita pikir gimana? Apakah kita butuh seorang yang jahat baru kita bisa jadi orang baik? Apakah kita perlu orang yang sesat dan masuk neraka baru kita senang kita masuk surga? Kalau ternyata Tuhan lebih baik, dia baik sama semua orang yang kita suka dan yang kita nggak suka. Kalau dia baik sama musuh kita terima nggak? Atau kita bilang dia nggak adil, gitu kan? Gitu. Jadi gue rasa lebih gitu sih. Iya, jadi kan sebenarnya itu bukan hak pendeta atau hak siapapun, itu hak Tuhan. Ya, Allah Tuhan. Gitu yang masukkan kita dalam surga. Betul. Kita tuh bukan ditentukan pada saat kita hidup. Masuk surga itu pada saat kita sebelum mati. Kalau kita sebelum mati menyebutkan lafaz la ilaha illallah, masuk surga. Makanya makanya masuk Islam. La ilaha illallah cuma ada di Islam, Bro. Tapi mirip soalnya kan. Gue harus nanti. Suatu Yesus mau wafat pun, kanan kiri kan jahat tuh. Ketika mereka berdua bertobat saat itu langsung masuk surga gitu kan? Iya, di cerita itu. Mirip. Bener, makanya mirip banget. Kenapa mereka lebih itu dari? Karena kan tadi takut kehilangan penghasilan. Kata Coki ya, saya tahu itu. Saya tidak tahu siapa. Ini Coki Anwar. Oh iya. Nggak apa-apa lah kok dia Coki Anwar. Saya tidak tahu itu siapa. Terus, lu kan kabarnya pernah ditolak masuk gereja apa bagaimana sih? Apa gimana? Kapan tuh? Enggak nih, ini beritanya. Bener gak gosipnya gitu? Jadi lu masuk gereja ditolak gitu? Enggak, apa cuma dari melarang lu untuk nggak boleh datang ke gereja mana gitu? Atau setelah kejadian ini, lu bener-bener ketika ke gereja langsung tambah 15 ya? Enggak. Tapi pada gue kan terakhir ada, ya pas gue pertama kali melihat di TikTok itu banyak panggilan pelayanan. Terus tahun lalu gue tuh viral karena video yang gue 10 menit panjang lebar gue jelasin bahwa perpuluhan tuh nggak perlu. Nah dari sana 95% undangan gue udah hilang.
Apa alasan lo perpuluhan tuh nggak perlu? Gua jujur capek ngelihat orang diteken, dimanipulasi sama oknum-oknum dari apakah itu gerejanya atau pendetanya yang membuat orang-orang merasa bersalah kalau mereka tidak memberikan perpuluhan. Gue percaya namanya hukum tabur tuai. Itu natural. Kalau lu nanam jeruk, keluar jeruk. Dan keluarnya nggak satu, lebih banyak. Gitu kan. Jadi kalau kita dilatih untuk memberi dengan murah hati kepada gereja, gue yakin pasti ada berkat yang kembali kok. Betul. Tapi itu bukan suatu keharusan dan paksaan. Dan gue udah melihat banyak gereja yang menekankan itu sebegitunya. Sampai-sampai pendetanya kalau ketemu jemaat, ketemu di gereja atau ngobrol, bro apa kabar? Udah perpuluhan belum? Gitu kan. Kayak jadi topik pertama. Ada bahkan beberapa gereja yang mengeluarkan presentasi. Kadang-kadang di hari Minggunya. Liz, ini adalah pemberi-pemberi kita perpuluhannya. Ada nama-namanya dan tidak pakai hamba Allah gitu, hamba Tuhan. Hamba Yesus gitu kan. Namanya ini. Namanya. Bank statement gereja. Tapi ditutup dikit ada huruf depannya saudara M. Memberikan 3,5 juta bulan ini. Saudara ini gitu. Bahkan ada yang di keep track. Terus kalau misalnya lu pemberian lu, jadi kayak gue gereja nih, gue tahu lu setiap bulan. Terus satu hari lu nggak ngasih atau berkurang, baru tiba-tiba ditelepon, bro gimana kabarnya? Bisnis baik-baik aja. Oh diperhatiin. Karir lancar, diperhatiin. Oke. Perpuluhan jangan lupa ya, gitu kan. Kalau gitu. bisnisnya nggak baik-baik aja, karir nggak lancar, apa yang akan dilakukan sama yang nanya? Saya tidak tahu, tapi sekali lagi ini bukan semua gereja. Oh, 99% lah ya. Beberapa gereja saja, persentasinya tidak akan saya komentari. Karena itulah beberapa dibuat seperti itu dan gue membuat konten itu cuma dengan harapan gue nggak pengen orang-orang merasa tertuduh. Gue nggak menyerang gereja manapun. Mau percaya, gue bilang gini, percaya perpuluhan pun nggak apa-apa. Ada basisnya juga kok di Alkitab. Tapi menurut gue kita harus lebih manusiawi aja. Memperlakukan manusia sebagai manusia bukan mesin ATM gitu. Sekali lagi, ini bukan semua gereja. Gereja yang gue kenal kebanyakan gue respect banget. Bahkan ada beberapa yang percaya perpuluhan tapi tidak pernah ngomongin sama sekali. Kantong persembahan gak pernah lewat. Karena gitu. keikhlasan yang Keikhlasan. Gitu. Apalagi dan di Katolik, perpuluhan tuh nggak pernah diomongin. Karena pastornya gini, umat gue mana sepi banget gereja gue. Sampai situ dulu. Itu udah bingung. Kata-kata apalagi perpuluhan. di Islam juga kan ada zakat kan. Zakat 2,5% itu ya hanya untuk yang mampu. Yang tidak mampu tidak dipaksakan kan. Tidak yang harus ya lu masa lu kerja segini nggak mampu lu gitu. Waduh, tidak. Di Islam tidak mengajarkan itu. Makanya gue setiap kali bikin konten, gue tuh gak pernah nyerang orang, gak pernah nyerang gereja. Gue bikin konten perpuluhan pun, gue kagak nyerang gereja. Gue cuma bilang ke orang-orang, ini loh kenapa menurut gue perpuluhan tuh gak perlu. Jadi kalau kalian gak bisa memberi, soalnya banyak banget temen gue yang, aduh keuangan gue lagi turun nih, gue gak bisa memberi. Tapi karena apa yang mereka percaya, mereka merasa tertuduh. Wah gue jadi gak layak ke Tuhan nih, gue gak layak ke gereja, udahlah gue jauh. Gitu, karena gak ngasih, dan gue pengen ngasih tau mereka, gak apa-apa Tuhan tetap sayang kalian. Tuhan tetap cinta kalian. Itu ketika di push perpuluhan banyak yang jadi pindah gereja juga katanya. Nah itu saya tidak tahu. Nggak jadi nggak nyaman gitu, jadi pindah gereja sebelah gitu, nggak? Ya kalau dari dulu di dunia Kristen itu kan kita sering kayak, wah ini gereja bertumbuh, gereja ini. Tapi kalau dilihat statistikanya ini cuma pindah-pindah gereja doang, oper-oper pemain bola. Gitu. Jadi subsidi silang lah ya. Bahkan yang tumbuh tuh mobil pendetanya katanya. Nggak semua gereja ya. Nggak semua gereja. Itu gereja di Amerika. Udah nggak bisa ngeles ya? Tapi ada nggak yang memang dia menekankan perpuluhan gitu ya, berarti menekankan perpuluhan, tapi perpuluhan ini pun akan diberikan kepada umat yang di gereja itu yang tidak memberikan perpuluhan karena tidak mampu. Ada juga kan? Ada. Dan itu baik kan? Itu baik. Subsidi silang. Ya, Iya. Sebenarnya kebanyakan gereja yang percaya perpuluhan pun dan terutama yang melakukannya dengan benar yaitu tanpa menakut-nakuti, tanpa memaksa. Biasanya itu melakukannya dengan baik. Cara ngeliatnya simple aja. Ini gereja di komando paling atasnya itu adalah sebuah yayasan kah, beberapa orang kah, atau ini adalah kekaisaran satu keluarga saja gitu kan. Kalau itu dilakukan oleh beberapa orang, nah kemungkinan besar ada manajemen dan akuntabilitas yang baik. Kekaisaran itu yang jual krim ya? Saya tidak mau berkomentar lebih. Nanti saya sudah banyak musuh. Kekaisaran Revlon maksudnya, kan jual itu. Betul.
Tapi kalau di Islam ya ngomongin perpuluhan, sebenarnya ada konsep perpuluhan. Cuman perpuluhan balasan dari Tuhan. Jadi ketika lo memberi sesuatu, Tuhan akan membalasnya 10 kali lipat. Gitu. Gue percaya itu. Islam bro. Islam, makanya gue yakin lu Islam sebenarnya bro. Dalam hati lu Islam. Ada juga yang membenarkan, ada juga yang menyalahkan. Itu panjang sih kalau di. Itu ajaib tuh. Tapi Tuhan bekerja dengan cara apa? Betul. Tapi yang masih jujur aja kalau gue pribadi nih, gue menyayangkan kenapa lu caps dari itu kependetaan. Ya. Menurut gue ya pribadi nih. Apakah lu akan kembali lagi dengan titel lu pendeta atau lu sekarang berkonten tidak menggunakan kata pendeta tapi lu misalnya menjadi seorang motivator rohani gitu. Betul, itu gua. Karena pada akhirnya dari dulu juga yang balik lagi isi hati gue bukan orang Kristen, isi hati gue adalah Indonesia semua. Dan gue dari dulu kalau gue bikin konten, gue sering pakai bilang Tuhan sayang lu. Itu kata-kata trademark gue. Tuhan yang mana? Silahkan ini sendiri. Kadang-kadang gue bilang Tuhan Yesus dalam konteks-konteks yang gue mau membawa namanya. Tapi secara umum gue selalu bilangnya Tuhan sayang lu. Ajak doa bareng Tuhan sayang lu. Gue paling seneng kalau gue bikin konten, terus yang komen adalah haleluya puji Tuhan, saya sekarang dekat dengan Yesus. Oke. Tapi kalau komen-komen yang paling bilang senang, Bang Brian terima kasih ya. Wah saya jadi teringat Allah, sekarang saya sering sholat lagi sejak saya nonton kontennya Bang Brian. Tuh. Ada itu? Banyak. Tuh dan itu yang gue suka. Tuhan ambil dia ke Islam. Saya dari sini, Anda dari sana. Kita bawa ke sana. Tapi saya dari sini lempar masuk. Gokil bro. Gue seneng. Apa yang lo impikan dari kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya? Sebelum jawab itu ya, gue mau bantah dulu dia bilang. Waduh. Kita ngomongin di Indonesia semuanya gitu. Lu kan sempet nggak cocok katanya tinggal di Indonesia. Ada statement lu nggak cocok. Betul. Lah kenapa tiba-tiba lu ngerasa cocok di Indonesia? Pada saat itu gue udah sekolah Alkitab dan gue udah mau jadi pendeta. Dan gue membayangkan karena siapa gue dan cara pikir gue udah membayangkan kalau gue balik ke Indonesia yang tradisional ini, kayaknya gue gak cocok nih, gue bakal dibenci dan lain-lain. Ya kurang lebih yang terjadi sekarang. Bener. Lo percaya intuisi lo percaya. Iya. Tapi balik lagi, gue bertarung karena di hati gue Indonesia. Ya udahlah, gue coba dulu deh balik. Tapi gue percaya kan semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan emang diciptakan situasi itu supaya lo tahu bahwa lo emang dibenci. Kemarin gue nonton dari sejak huru hara itu ramai itu gue nggak sempet nangis tuh karena pusing banget gitu kan. Tapi ada satu momen gue lagi di kamar sendiri, gue nonton film Black Adam. Nah di film itu Black Adam tuh kayak superhero tapi dia sendiri nggak ngaku dirinya superhero. Dia ngerasa dirinya bukan yang baik gitu kan. Padahal kuatnya kayak Superman. The Rock itu. Iya, yang dia kan dendam doang kan. Iya, dia penuh kemarahan dan lain-lain gitu kan. Terus ada satu cerita ada musuh. Terus yang orang-orang baik ini minta si Black Adam untuk membantu mereka. Betul. Black Adam bilang, enggak, gue bukan superhero. Gue bukanlah seorang pahlawan. Terus ada statement di situ yang bilang, mungkin yang nama kotanya Kandakat gitu kan. Mungkin yang Kandakat saat ini butuhkan bukanlah pahlawan di atas kuda putih. Mungkin yang Kandakat saat ini butuhkan adalah seseorang yang lebih gelap. Di situ gue nangis. Karena gue berasa kayak seakan-akan orang tuh kalau orang Kristen biasa bisa merasa deket sama Tuhan tuh kalau lagi baca Alkitab, lagi penyembahan. Gue kalau lagi nonton anime atau nonton film gitu. Gue berasa gue connect sama Tuhan kayak gitu. Terus di momen itu gue berasa seakan-akan Tuhan taruh di hati gue nih, seakan-akan dia ngomong gini, Brian kalau gue mau pakai lu, tapi caranya itu bikin semua orang benci lu, gak apa-apa gak? Apa jawaban di hati lo langsung? Langsung gue sambil nangis kejer gitu kan, serah lu dah Tuhan, gitu kan. Tapi baik lagi pertanyaan gue tadi ya. Lo nggak menyesali ya lo cabut? Gue sih menyesali lo cabut dari kependetaan itu. Iya. Gue nggak, 100% nggak. Menghindari keributan. Iya, dan bagi gue ternyata gue sadar bahwa panggilan gue dan role gue sedikit berbeda. Sama kayak di dunia superhero itu. Ada Superman yang super baik, ada yang dicintai, tapi selalu ada dark hero. Kayak Batman aja, ini orang baik bukan sih? Gelap-gelap gitu kan. Atau di film itu Black Adam gitu kan. Mereka bukanlah pahlawan yang dicintai semua orang, tapi kontribusi mereka sama besarnya dan bersama-sama mereka bisa memajukan atau menjaga keamanan negara itu atau dunia itu. Dan kalau gue ternyata gue sadar panggilan gue,
Kalau jadi pendeta yang baik, banyak di Indonesia. Biarkanlah mereka memainkan perannya. Gue akan memainkan peran gue yang sedikit lebih gelap ini, yang sedikit lebih tidak ortodoks ini. Tapi selama gue itu berjalan bersama Tuhan dan gue digunakan untuk alatnya memberkati semua orang, dan itu adalah bagian gue, that's fine. Oke. Harusnya lu nonton Black Adam-nya yang versi Ramadan. Karena di versi Ramadan tuh bilang gini, yang dibutuhkan di kota Kandakat itu bukan superhero yang menggunakan kuda putih, tapi superhero yang menggunakan peci putih. Apakah lo bilang bahwa Kristen progresif itu adalah pemikiran seorang pahlawan? Menurut gue waktu yang akan menjawab. Tapi yang gue bisa lihat banyak buah-buah yang baik juga yang terlahir dari pemikiran atau gerakan itu. Tapi gini ya, ini terakhir nih. Ada yang bilang kayak gini, orang beriman akan membaca tanda-tanda yang dari Tuhan. Lu dari sebelumnya sudah diberikan tanda-tanda, tapi lu nggak kebaca, akhirnya kejadian. Nah, apakah tanda-tanda ini lu pun nggak mau bacanya nanti? Apa lu yang mau bacain sekarang? Bilang apa lagi tandanya? Brian, penutup. Apa yang lo harapin dari situasi umat beragama di Indonesia yang beraneka ragam ini? Kalau menurut gue, kalau gue melihat secara besar ya, umat beragama, interaksi lintas agama, dulu yang mungkin tidak ada toleransi, sekarang kita udah sadar akan hal itu. Next sih, gue berharap akan ada kolaborasi. Bukan kolaborasi dalam teologi, berarti nggak berarti lu harus percaya, gue percaya, apa yang gue percaya, lu percaya. Tapi toleransi dalam beragama, it's okay. Tapi kolaborasi dalam cinta. Cinta dan kemanusiaan. Cinta dan kemanusiaan. Pada saat berbeda agama bisa bergerak bersama untuk memenuhi sebuah masa krisis, memenuhi sebuah kebutuhan negara ini, I think itu bakal keren banget. Tapi itu nggak mungkin menurut gua. Kenapa? Karena di Indonesia nggak boleh kawin beda agama. Oke, terima kasih telah menyaksikan Debat Gosip. Sampai ketemu lagi di Gosip-Gosip berikutnya. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ serem masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama misi. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Kan dua pi. Kan dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.